Pejuang terhebat nomor 1. Bab 706. Melihat dari kekuatan yang dibutuhkan untuk membunuh banyak orang, hampir bisa dipastikan kalau dia adalah seorang raja perang. Dan kami telah menguraikan modus operandinya berulang kali, dan semua orang kami sudah mati dengan terluka parah. Ini pasti dilakukan oleh satu orang. Sepertinya tidak ada orang yang membantunya. Ekspresi Lineman menjadi gelap. Karena itu, kami mengalami kerugian yang sangat besar dan posisi kami turun drastis. 2 dari wilayah kami telah direbut oleh geng lain. Saat Hector mendengar hal itu, ekspresi wajahnya berubah, sulit terbaca. Heh. Tuan Neman, jangan bilang kau ingin meminta bantuanku untuk merebut kembali wilayahmu. Mereka mungkin tidak terlalu berharga kalau itu hanya area kecil, bukan? Selain itu adalah masalah klan Elang. Apa hubungannya dengan Green Sky Hall? Lineman tertawa keras. Kami tidak akan merepotkanmu kali ini. Aku berhasil merekrut beberapa petarung belakangan ini. Salah satunya bahkan lebih kuat dari Baldi saat dia pertama kali memulainya. Itu sebabnya kami sudah berhasil merebut kembali wilayah kecil kami. Lalu kau datang untuk mengadu padaku. Hector mengerutkan kening. Dia tidak berpikir kalau seorang Lineman datang kepadanya hanya untuk sesuatu yang sepele. Kami sudah berusaha menemukan pembunuh Baldi dan yang lainnya sekarang, butuh waktu cukup lama. Akhirnya, kami mendapatkan orangnya. Aku yakin 99% dialah orangnya. Kemarahan muncul di mata Lineman saat dia berbicara. Pria itu sudah membunuh 300 orang anak buahnya, termasuk seorang petarung papan atas. Memikirkan hal itu membuat pikirannya panik setiap saat. Ku beritahu, ya. Provinsi Tengah hanya memiliki segelintir raja perang. Seharusnya cukup mudah untuk menyingkirkannya kalau kau menyelidikinya dengan benar. Hector berbicara perlahan setelah dia memikirkannya, tapi katakanlah dia adalah raja perang tingkat tinggi dan dia mendapatkan posisinya melalui tinjunya. Kalau begitu akan sulit bagimu untuk membalas dendam. Kau pernah melihatnya sebelumnya. Lee mengungkapkan, tersenyum pahit. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Hector mengerutkan kening. Tidak mungkin. Akhir-akhir ini aku tidak berbicara dengan marsekal atau raja perang, katanya terkejut. Dan mereka menganggap diri mereka sebagai pelindung Catisia. Mereka adalah pejuang yang taat. Kami tidak punya sesuatu yang bisa kami diskusikan dalam obrolan kami. Memem. Dia datang menemuimu 2 hari yang lalu. Kalau tebakanku tidak salah, dia bahkan bertarung dengan anak buahmu. Lineman menjawab, tersenyum lemah. Vanne Woods. Hector dan para petarung lain yang berada di sekitarnya dengan cepat berteriak. Betul sekali. Dia adalah menantu laki-laki dari keluarga Taylor. Lee Newman berbicara dengan nada percaya diri, aku melakukan sedikit penyelidikan dan menemukan kalau anak buahku telah menyinggung teman baiknya, yang bernama Tiger. Tiger adalah seorang pengantar barang, dia lelaki yang sederhana. Tapi bocah itu benar-benar membunuh 300 anak buahku hanya untuk membalas dendam temannya. Lineman terdiam sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya dan berkata dengan santai. Dan menurut apa yang aku tahu, orang-orangmu juga telah menyinggung Tiger dan istrinya beberapa waktu yang lalu. Dan si brengsek itu datang mencarimu. Aku percaya kalau dia bertarung dengan orang-orangmu. Sudut mulut Hector bergerak-gerak sedikit. Butuh beberapa saat sebelum dia menjawab dengan nada jujur, berandal itu tidak datang kepada kami hanya karena itu. Ada hal lainnya juga. Bab 707. Oh benarkah? Mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal itu? Lineman sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir kalau Vanne akan bertemu dengan Green Sky Hall untuk hal lain selain memprotes dengan keras atas apa yang telah mereka lakukan pada Tiger. Pada saat ini, Master dari Green Sky Hall melangkah maju. Itulah yang terjadi. Anak buah kami juga terlibat dalam bisnis lain, jelasnya. Kami tidak hanya membuat bisnis di dalam negeri, tetapi kami juga berdagang dengan organisasi asing. Kami diam-diam mengambil foto wanita lalu menjualnya. Setelah Lineman mendengar keseluruhan ceritanya, dia berbicara dengan terengah-engah, Vanne benar-benar berlebihan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajar baginya untuk meminta ganti rugi darimu karena apa yang terjadi pada Tiger, tetapi kalian bahkan tidak mengambil foto istrinya. Mengapa dia harus begitu marah tentang hal itu? Begitukah? Kejadian tersebut sungguh membuatku kesal juga. Ekspresi wajah Hector terlihat mengeras,
lalu pandangannya mengarah ke Li Neman. Seluruh perselisihan tersebut terjadi antara dia dan Fane. Dia penasaran mengapa Li Neman bereaksi sedemikian rupa, bahkan lebih meledak daripada yang dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Apa kalian melawan dia setelah dia datang? Li Neman bertanya setelah dia berpikir sesaat. Tentu saja, kami bertarung. Awalnya kami berencana untuk membunuhnya kalau dia tidak berguna. Tapi ternyata dia terlalu kuat, kami mengalami konflik itu sebagai kesalahpahaman. Hector menceritakan seluruh kejadian itu kepada Li Neman. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, dia menghela napas panjang. Sayangnya, kami kalah. Semua orang kami bukanlah tandingannya. Setelah dia mengatakan itu, Hector terlihat seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan mau tidak mau berkata kepada Li Neman, "Benar, Tuan Neman, bukankah Fane, seorang marsekal? Aku mendengar kalau dia berkata memiliki uang sebanyak 2 miliar atas namanya selama pesta ulang tahun ke-70 Zeus Taylor. Dia mungkin seorang marsekal, tapi dia mengaku kehilangan medalinya. Mengapa kau mengatakan kalau dia adalah raja perang?" Jelas sekali kalau bajingan itu berbohong. Dia jelas bukan asisten komandan yang biasa-biasa saja. Li Neman terkekeh. Aku sangat yakin kalau orang yang membunuh Baldi dan 300 orang kami dan yang lainnya adalah Fane. Dan dengan kekuatan penghancur sebesar itu, dia sudah pasti seorang raja perang. Tidak mungkin begitu banyak orang yang mengelilinginya bersama-sama dan bisa terbunuh kalau dia bukanlah raja perang. Kekuatan bocah itu sungguh tidak bisa diremehkan. Melihat dari bagaimana petarung terbaik kita menghadapi dia, Fane tidak terlihat seperti seorang marsekal, bahkan seorang marsekal tidak akan bisa mengalahkan kami dengan mudah. Setelah Hector mulai menyimpulkan informasinya, sekilas bayangan melewati wajahnya. Kalau sungguh memang seperti itu, bocah itu sungguh akan sulit dihadapi. Tuan Zaborowski, bajingan itu menyuruhmu menghentikan seluruh perdagangan foto. Apa kau sungguh ingin menyerah begitu saja? Kalian menghasilkan banyak uang dari perdagangan tersebut setiap bulannya. Yang lebih penting lagi, itu adalah bisnis yang hanya akan berkembang menjadi tambang emas, dan kau akan meninggalkannya begitu saja. Sungguh, bisakah kau melakukannya? Li Neman melihat kalau Hector sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia melanjutkan manipulasinya dengan hebat. Mengapa geng kita tidak saling bergandengan tangan dan membunuh bocah kecil itu? Hehe. Pada saat itu, Hector malah tertawa. Tuan Neman, kau telah berbicara begitu banyak hari ini, tapi inilah motif utamamu datang ke sini, bukan? Kau tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, jadi kau datang kepada kami dengan harapan kami akan meminjamkanmu kekuatan kami. Li Neman mengangguk. Betul sekali. Aku memikirkan hal itu saat aku datang ke sini. Berandal itu menyinggung kedua geng kita. Bagaimana kita bisa membiarkan dia hidup? Hector terdiam, merenung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, untuk saat ini, kami tidak yakin apakah kami ingin melawan Fane. Kau mengatakannya sendiri. Kemungkinan besar dia memiliki kekuatan raja perang. Tidak mudah membunuhnya. Dan pada akhirnya, kami mungkin menderita kerugian besar dan tetap saja berada di pihak yang kalah. Bab 708. Sungguh kau bisa bertahan, Hector. Ini adalah kerugian yang sangat besar buatmu. Sungguh, pernahkah kau memikirkannya? Bagaimanapun, aku punya dendam terhadap anak itu. Li Neman terkekeh, meskipun dia sedikit tidak senang. Dia mengira tuan dari Green Sky Hall akan setuju untuk bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, Fane telah menggertaknya sampai hampir mati. Dia tidak pernah menyangka kalau Hector akan memilih untuk berkompromi saat ini. Tuan Neman, apa yang terjadi pada Green Sky Hall sedikit berbeda dari apa yang terjadi padamu. Klan Elang telah kehilangan 300 orang anggota. Mereka adalah anak buahmu yang berharga, jadi aku mengerti kalau kau ingin membunuh Fane. Hector menghela napas. Dia mengambil cangkirnya dari meja lalu menyesapnya. Tapi, tidak ada seorang pun dari pihak kami yang meninggal, katanya perlahan, hanya 2 orang kami yang terluka parah. Satu kakinya patah, dan yang lainnya membuat pantatnya terluka. Jadi kami tidak kehilangan 1 orang pun, dan kami hanya kehilangan sedikit uang. Kami tidak perlu memprovokasi pria yang memiliki kekuatan raja perang. Lihat, katakanlah kami bertarung, kami akan tetap menderita kerugian besar meski kami menang.
Sudut bibir Li Neman mulai bergerak-gerak. Green Sky Hall sangat kuat, dan mereka mendapat dukungan dari Kingston Hall. Itulah mengapa dia ingin bekerja sama dengan mereka dan mengumpulkan petarung terkuat mereka untuk membunuh Vane bersama-sama. Namun sekarang, kalau Green Sky Hall menolak tawarannya, dia tidak akan memiliki peluang melawan Vane, dengan hanya orang-orang dari klan Elang yang dapat diandalkan. Dia tidak pernah menyangka kalau Hector akan menatapnya lama dan tiba-tiba tersenyum. Oh, benar. Aku mendengar kalau Vane telah menyinggung Tuan Muda Wilson selama pesta ulang tahun ke-70 Zeus Taylor belum lama ini, katanya. Keluarga Wilson juga sangat kuat. Bocah itu sungguh punya nyali. Li Neman bukan orang idiot. Saat dia mendengarnya, dia langsung memahami pesan tersembunyi di balik kata-kata Hector. Matanya berbinar saat dia melompat berdiri. Master Zaborowski, pikirkanlah tawaranku untuk beberapa saat lagi. Setelah kau benar-benar sadar, hubungi aku. Kita akan berdiri bersama, karena musuh dari musuh adalah teman. Aku yakin akan ada hari di mana kita akan menjadi sekutu. Heh. Kita lihat saja. Untuk saat ini, aku sungguh tidak ingin memprovokasi seseorang yang sekuat Raja Perang. Hector terkekeh dan juga berdiri, bersiap untuk mengantar tamunya pergi. Tak lama kemudian, Li Neman dan yang lainnya meninggalkan Green Sky Hall. Setelah pria dari klan Elang pergi, wanita tua dari Green Sky Hall akhirnya berkata ke Hector, "Tuan, Vane benar-benar pria yang menjijikkan. Dia membuat kita kehilangan setidaknya $1 juta dalam waktu 1 bulan. Kalau kita tidak melanjutkan bisnis kita, aku pikir kita harus bekerja sama dengan klan Elang untuk menyingkirkan Vane." Namun Hector justru tersenyum dingin. Li pasti tidak akan pernah memaafkan Vane karena membunuh 300 anak buah klan Elang, katanya. Tapi aku baru saja mengingatkannya tentang hal lain. Aku yakin dia akan pergi menemui keluarga Wilson dan membuat aliansi dengan mereka. Mereka akan membantu kita menyingkirkan Vane. Bukankah itu lebih baik? Kita tidak perlu melakukan apapun. Yang harus kita lakukan adalah duduk dan menikmati pertunjukan. Bukankah itu lebih sempurna? Mata wanita tua itu berbinar saat dia mendengarnya. Wanita tua mengacungkan jempol padanya. Sungguh sempurna. Benar-benar sempurna. Kita akan menuai hasilnya tanpa biaya kalau mereka sungguh mampu menyingkirkan Vane. Memem. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kita perlu melanjutkan bisnis foto kita. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan tambang emas karena Vane mengancam kita. Hector berpikir sejenak lalu berkata lagi, tapi beritahu anak buah kita untuk lebih berhati-hati. Jangan biarkan Vane memergoki mereka melakukan bisnis kita lagi. Akan merepotkan kita kalau dia melakukannya. Kita harus berhati-hati sebisa kita. Adapun Vane, kita akan membiarkan Li Neman dan yang lainnya membereskannya. Kita hanya akan mengais hasilnya dengan tenang. Haha. Beberapa orang yang berada di sekitarnya menganggukkan kepala. Pada saat itu, Li Neman dan anak buahnya dengan cepat tiba di jalanan. "Tuan, apakah kita akan pergi ke kediaman Wilson?" Salah satu tetua sudah menebak motif Li Neman. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi melangkah maju dan bertanya. Setelah Li Neman memikirkannya, dia mengangguk. "Kita harus mengunjungi keluarga Wilson. Tapi petarung dari keluarga Wilson bukanlah tandingan dari Green Sky Hall. Selain itu, Green Sky Hall memiliki Kingston Hall yang mendukungnya. Tidak mungkin Kingston Hall akan berdiri dan menonton kalau terjadi sesuatu pada Green Sky Hall. Itulah mengapa keluarga Wilson tidak bisa diandalkan." Bab 709. Kalau begitu, mengapa kita harus masih bertemu dengan mereka, kalau mereka tidak bisa diandalkan dan tidak bisa menjamin kemenangan kita? Tetua itu mengerutkan alisnya dan bertanya lagi. Li Neman tersenyum pahit. "Bukankah lebih baik kalau kita membuat sekutu dengan keluarga Wilson saat kita membentuk aliansi dengan Green Sky Hall? Pertama, mari kita temui keluarga Wilson dan kita ajukan aliansi. Tapi jangan terburu-buru. Kita akan merencanakan langkah kita selanjutnya setelah kita sudah beraliansi dengan Green Sky Hall. Tapi bukankah sulit untuk bergabung bersama Green Sky Hall? Hector sudah menyatakan kalau dia tidak ingin menghadapi Vane dengan kita sekarang." Seorang wanita parubaya menimpali, mengerutkan kening, "Kecuali kalau kau punya rencana lain dalam pikiranmu, Tuan." "Hah. Tentu saja, aku sudah punya rencana." Li Neman tertawa terbahak-bahak.
Tidak mungkin Hector tidak membenci Vane. Dia hanya ingin menonton dari pinggir lapangan karena dia khawatir kita bukan tandingan Vane. Dia bahkan sengaja memberitahu kita tentang keluarga Wilson, berharap kita akan bekerja sama dengan mereka dan menyingkirkan Vane. Lalu mereka tidak perlu repot mengangkat jari mereka, dan musuh mereka akan lenyap. Apa dia sungguh berpikir kalau aku tidak memahami rencananya? Wanita parubaya itu mengepalkan tangannya saat mendengar itu. Benar-benar rubah tua. Dia bermaksud menggunakan kita sebagai umpan. Wanita parubaya itu bertanya, lalu bagaimana kita harus menyeret Grease Sky Hall ke dalam masalah ini, Tuan? Akan sangat sulit bagi kita kalau mereka menolak untuk bergabung bersama kita. Bukankah mereka mengatakan kalau mereka tidak akan menjual foto ke organisasi asing lagi? Aku tidak percaya sepatah kata pun. Linneman terkekeh dan berkata, kita akan meminta beberapa orang paling berani yang ada yang kita punya untuk berpura-pura menjadi anggota dari Green Sky Hall dan berkeliling diam-diam mengambil foto. Lalu kita akan meminta Vane untuk mencari tahu dan menyalahkan Green Sky Hall. Luar biasa. Rencanamu sungguh luar biasa, Tuan. Akan sulit bagi mereka untuk menolak bergabung dengan aliansi kita. Beberapa petarung yang mengelilinginya menganggukkan kepala. Mereka tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan tuan mereka. Ayo kita pergi dan temui keluarga Wilson. Linneman melambaikan tangannya. Dia dan anak buahnya langsung menuju kediaman keluarga Wilson. Sialan. Si Vane bodoh itu. Wajahku masih belum pulih. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden pesta di kediaman Zeus Taylor. Michael mengusap wajahnya. Masih terasa sedikit bengkak. Namun, lukanya hampir tidak terlihat dari pandangan meski sekilas. Dia mungkin akan pulih sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Michael memandang ayahnya, hampir menangis. Tentu saja. David memandang putranya, dengan ekspresi serius. Jangan khawatir. Aku menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini untuk menyewa beberapa petarung untuk menjadi pengawal kita, katanya. Aku bahkan merekrut beberapa dari kota lain. Mereka semua sangat kuat. Vane tidak akan hidup lama. Bab 710. Itu bagus. Michael menghela napas lega saat mendengarnya. Tuan, klan elang ada di sini untuk mengunjungimu. Tepat pada saat itu, seorang pengawal berlari masuk dan melapor, Tuan, klan elang ada di sini, bersama dengan para petarungnya. David dan Michael saling berpandangan. Mereka terlihat bingung. Sialan. Apa yang diinginkan klan elang dari kita? Organisasi yang beroperasi setiap hari seperti kita tidak pernah ada hubungannya dengan geng seperti mereka. David mengerutkan kening. Klan elang tidak dapat dengan mudah terprovokasi. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga bangsawan kelas 2 seperti dia. Kemunculan mereka yang tiba-tiba di depan pintunya membuatnya cemas. Ayah, jangan katakan kalau salah satu orang kita menyinggung klan elang jadi mereka datang ke sini untuk menemui kita sekarang. Akan sangat merepotkan kalau itu terjadi. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Michael juga khawatir. David memandang pengawal itu. Katakan padaku, apa mereka sangat marah saat mereka tiba? Dia bertanya. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka semua sangat tenang. Mereka mengatakan kalau mereka ke sini untuk mengajukan tawaran. Baiklah. Bawa mereka masuk. David mengendurkan napas saat dia mendengarnya. Lalu dia melambaikan tangan. Sepertinya mereka datang ke sini bukan untuk mencari masalah. David memberi tahu putranya setelah pengawal itu pergi. Setelah beberapa saat, Linneman dan yang lainnya masuk. Linneman mengangkat tangannya memberi hormat tinju ke telapak tangan ke arah David setelah dia duduk. Tuan Wilson, lama tidak bertemu. Aku mendengar kalau keluarga Wilson telah melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Sangat mengagumkan. David berhasil tersenyum lemah dan membalas hormat. Oh, kami tidak sehebat itu. Kami baru saja selesai. Kami tidak punya cara untuk menandingi keluarga bangsawan kelas 1. Dari kelihatannya, keluargamu semakin dekat dengan gelar keluarga bangsawan kelas 1. Linneman melontarkan senyum sopan dan menatap Michael. Tuan muda Wilson, wajahmu belum pulih sepenuhnya. Cak, sayang sekali. Aku mendengar kalau Ivan dari keluarga Taylor adalah orang yang memukulmu. Mendengar itu, Michael langsung menjawab dengan gusar. Memang Ivan yang melakukannya,
Tetapi orang yang paling membuatku frustasi adalah menantu dari keluarga Taylor itu. Wajahku tidak akan seperti ini kalau dia tidak mengajukan caranya untuk menghukumku. Aku marah pada Ivan, tapi paling marah pada Vane. Michael mengatupkan rahangnya dan mengepalkan tinjunya. Kalau aku mendapat kesempatan, aku akan memastikan kalau Vane dikuliti dan disiksa sampai mati. Baiklah. Bersemangatlah. Linneman langsung berdiri saat melihat amarah Michael berkobar. Dia bertepuk tangan saat berbicara, "Kau sungguh pria sejati, Tuan Muda Wilson. Kau memiliki aura seseorang yang tidak takut pada apapun. Pria harus seperti itu. Untuk memberkati saat mereka telah menerima berkah, dan untuk membalas dendam ketika mereka telah dianiaya." Hati Michael merasa bahagia mendapat pujian dari orang lain. Tapi tentu saja, jangan menilaiku hanya karena aku gemuk. Aku juga pria dewasa, katanya sambil terkekeh. Naming David, yang melihat semua itu dari samping, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. "Tuan Neman, langsung saja ke intinya," katanya singkat, dengan nada belak-belakan. "Keluarga Wilson hampir tidak pernah berhubungan dengan klan elangmu secara normal. Ada urusan apa kau datang ke sini sekarang?" Bab 711. Ketika Lee melihat bahwa David mengangkat masalah ini, dia berkata, "Sejujurnya, kau juga tahu bahwa klan elang telah menderita kerugian besar sebelumnya. Kami kehilangan 300 orang dan telah mencari pelaku di balik pembunuhan mereka. Kita harus membalas kematian mereka dengan membunuhnya." "Oh, jadi, apakah kau sudah menemukannya?" Jantung David hampir berdetak kencang. Dia berkata, "Tuan Neman, mengapa kau ada di sini? Hehe. Jangan beritahu aku bahwa kau mencurigai salah satu dari kami. 300 orangmu itu semuanya petarung elit dari markas besar. Salah satunya bahkan merupakan salah satu dari 4 petarung dari klan elang. Kami tentu tidak memiliki sarana untuk membuat seorang pria membantai begitu banyak orang. Itu semua adalah kesalahpahaman." "Kau salah paham, Tuan Wilson," jawab Lee dengan tergesa-gesa. "Aku tidak ingin menimbulkan masalah dengan datang kepadamu. Aku ingin bekerja sama denganmu." Di sini, Lee berhenti sejenak dan melirik ke arah Michael yang berdiri di sampingnya. "Menurut penyelidikan kami, Vane adalah orang yang membunuh 300 orang kami," lanjutnya. "Menantu dari keluarga Taylor itu, Vane." "Apa?" Michael langsung berserut saat mendengar informasi itu. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. "Tidak mungkin. Apakah dia sekuat itu? Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya." Lee terkejut. "Aku tahu kau berhubungan baik dengan Selena. Bukankah kau seharusnya memiliki pengetahuan tentang situasi di sekitar Vane Woods?" "Tidak juga. Aku pernah melihatnya bertarung sebelumnya, tapi dia hanya berhadapan dengan belasan pengawal. Aku tahu dia cukup kuat, tapi tidak mungkin dia bisa membunuh semua 300 orangmu sendirian." Michael masih merasa itu tidak mungkin. Dia menatap langsung ke arah Lee. "Mungkinkah kau salah orang? Orang yang membunuh orang-orangmu dari klan elang, setidaknya memiliki kekuatan seorang marsekal atau raja perang. Dan Vane, si Vane itu mungkin hanya seorang komandan kepala. Tidak mungkin. Kami telah memverifikasi sumber kami. Itu pasti dia." Lee sangat teguh. "Vane adalah karakter kecil yang lucu. Aku curiga bahwa dia adalah raja perang yang menyembunyikan kekuatan sejatinya dan tidak menonjolkan dirinya. Tapi begitu dia diprovokasi, konsekuensinya menjadi tak terbayangkan." Pada saat ini, David menganggukkan kepalanya setelah memikirkan tentang informasi itu. "Vane sangat kuat. Aku juga penasaran kenapa banyak orang menghormatinya padahal dia hanya asisten komandan. Dan banyak veteran perang yang datang ke pesta ulang tahun kakek Taylor. Ayah, jika Vane benar-benar berubah menjadi raja perang, tidak masalah jika dia hanya raja perang bintang 1, dia akan sulit dikalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau aku tidak punya harapan untuk membalas dendam." Ekspresi wajah Michael menjadi meringis, jelas tidak senang dengan berita itu. "Hehe. Jangan khawatir. Keluarga Wilson tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tapi kita memiliki saudara kita dari klan elang bersama kita. Bukankah itu benar?" David terkekeh. "Tuan Neman baru saja mengatakannya sendiri, bahwa dia datang untuk merundingkan kesepakatan di antara kita. Kau tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, bukan, setelah tahu bahwa dia membunuh anak buahmu?"
Benar sekali. Li tersenyum lemah. Siapkan saja beberapa orang terbaikmu dan tunggu pesan dari kami. Kami akan menghubungimu nanti dan berangkat untuk membunuh Fane. Kami akan mengatur yang lainnya. Tapi aku tidak merasa yakin bahkan jika kita menggabungkan kekuatan dari kedua keluarga kita. Faktanya, aku merasa kita akan menderita banyak korban jiwa. Jika kita kehilangan terlalu banyak orang, posisi dan kekuatan kita akan turun secara signifikan. David merasa tidak yakin dengan rencana tersebut setelah memikirkannya selama beberapa saat. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Wilson. Fane adalah si bajingan bersertifikat. Dia bahkan menyinggung Green Sky Hall. Sebentar lagi, kita akan memiliki Green Sky Hall di sisi kita juga. Lee melontarkan senyum misterius dan berkata, tapi kau harus menunggu dengan sabar untuk pengaturannya. Tidak masalah. Itu kesepakatan yang sudah selesai. David mengulurkan tangannya. Kedua pria itu berjabat tangan dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan. Bab 712. Saat ini, Fane dan yang lainnya baru saja selesai makan siang di hotel. Mereka akan kembali setelah makan makanan yang lezat. Sekarang harganya tidak semahal itu, ya. Kita hanya menghabiskan lebih dari $700. Aku pikir tagihannya akan melebihi 1 juta. Fiona kaya sekarang. Ketika dia berbicara, ada nada arogan yang tak terbantahkan dalam kata-katanya. Ma, kau benar-benar, apakah kau sudah melupakan hari-hari perjuangan kita dalam kemiskinan? Selena tersenyum pahit. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ah, mengapa aku harus membandingkan diriku dengan masa lalu? Sekarang aku memiliki menantu laki-laki yang dapat menghasilkan uang banyak dan putriku juga menghasilkan banyak uang. Tentu saja, aku harus memanjakan diri. Uang dimaksudkan untuk dihabiskan. Fiona menyeringai lalu menatap Joan di sampingnya. Ayo pergi, Joan sayang. Aku melihat beberapa pakaian bagus di butik kemarin. Aku pikir itu cocok untukmu. Mengapa kita tidak pergi berbelanja? Apakah itu mahal? Joan mengerutkan keningnya. Dia ingat bagaimana sebelumnya Fane membawanya untuk membeli banyak pakaian dan segala macam hal yang tidak dia perlukan. Bahkan sekarang pun, dia masih belum terbiasa. Lagi pula, Fane memberinya uang yang cukup banyak. Sekarang setelah semuanya dalam genggamannya, dia tidak ingin menghabiskannya setiap kali dia ingat kembali hari-harinya sebagai tukang sapu jalanan. Tidak semahal itu. Sedikit lebih dari $10.000. Yang lebih penting lagi, itu akan terlihat bagus untukmu. Aku agak pendek, jadi aku mungkin tidak akan terlihat bagus mengenakannya. Kalau tidak, untuk apa aku merekomendasikan pakaian itu kepadamu? Fiona terkekeh saat berbicara. Fane telah memberinya $90 juta kemarin. Saat ini dia berada dalam suasana hati yang baik dan bahkan merasa bersahabat dengan menantunya. Kalau begitu, baiklah. Joan tersenyum dan menyetujui tawaran untuk berbelanja. Tentu saja, dua pengawal cantik membuntuti mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Ayo kita pergi, Ben. Kita akan memeriksa kafe internetmu dan melihat bagaimana kinerja sekarang. Andrew minum cukup banyak saat makan siang dan sekarang pipinya memerah. Dia menepuk bahu putranya dan mereka pun pergi. Tentu saja. Beberapa pengawal juga mengikuti mereka. Ayo kita pergi, sayang. Kita akan membawa Kili ke akuarium. Aku sudah berjanji padanya. Fane melihat ke arah Selena yang cantik di sampingnya dan tersenyum saat berbicara. Baiklah. Kili sudah lama ingin pergi, tapi saat itu aku tidak punya waktu ataupun uang. Jadi, aku bilang padanya bahwa kita akan pergi bersama begitu ayah kembali. Itu sebabnya Kili selalu berharap kau akan segera kembali sehingga bisa membawanya ke sana. Mata Selena mulai memerah saat mengenang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Pada saat itu, dia sangat takut Fane tidak akan pernah kembali. Dia takut Fane akan mati di medan perang. Jika itu terjadi, Kili tidak akan punya ayah dan dia secara resmi akan menjadi anak yatim. Untungnya, para dewa tersenyum pada mereka dan Fane kembali. Dia juga tidak mengecewakannya dan berubah menjadi pria yang kuat dan dapat diandalkan. Jangan khawatir. Aku kembali sekarang. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani hidup kita dengan damai. Kita pasti akan bahagia bersama. Fane tersentuh. Dia memeluk Kili dan berjalan ke depan.
Orchid dan 3 pengawal lainnya mengikuti mereka dan waspada terhadap setiap bahaya. Di dalam mobil tidak terlalu jauh dari mereka, Flynn mengawasi seluruh adegan dengan marah. Saatnya bergerak, sepupu. Vane telah diracuni selama beberapa hari sekarang. Dia jelas tidak dalam performa terbaiknya untuk bertarung. Bab 713. Flynn berbicara dengan penuh kebencian dan mengertakkan giginya karena marah dan getir. Jangan terlalu emosi. Orang-orang yang kukirim sudah siap untuk menghajar Vane tanpa membunuhnya. Kita masih harus menunggunya mempermalukan dirinya sendiri dan mati dengan menyakitkan pada pesta ulang tahun Selena. Dengan seringai sinis di wajahnya, Ken kemudian mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Tidak sampai sedetik kemudian, lebih dari belasan orang keluar dari sebuah gang. Mereka tampak tidak bisa dipercaya dan licik. Flynn mengerutkan keningnya saat melihat orang-orang yang perlahan muncul dari gang tersebut. Apakah orang-orang ini dapat diandalkan, Ken? Jangan khawatir. Aku takut mengekspos diriku sendiri jadi aku mempekerjakan gangster. Tetapi ada beberapa yang kuat di antara mereka dan mereka pasti dapat diandalkan. Kata Ken percaya diri. Tentu saja, mereka bukan tandingan Vane yang tidak diracuni. Tapi semoga saja dia melemah karena racun saat kita sedang berbicara. Sekarang sudah berhari-hari dan dia sepertinya tidak menyadarinya. Yakinlah, orang-orang ini bisa memberinya 1 atau 2 pukulan yang bagus. Tetap saja, Flynn sangat khawatir dan juga agak terkejut ketika dia melihat 4 wanita cantik bersama Vane. Lihatlah dia. Dia memiliki 4 wanita bersamanya dan kata-kata, pengawal keluarga Taylor, tertulis di pakaian mereka. Aku ingin tahu seperti apa keempat wanita itu. Kita tidak pernah mendengar Vane mempekerjakan pengawal. Sialan. Ken memaki. Sekarang karena Sena tidak bersama mereka, kita tidak akan mendapatkan info baru apapun tentang mereka. Begitu dia melihat para wanita itu lagi, Ken kemudian menduga, seharusnya tidak apa-apa. Lihatlah keempat wanita itu. Apakah mereka terlihat seperti pengawal? Semuanya memiliki kaki yang panjang, kulit yang cerah dan wajah yang cantik. Tidak ada alasan untuk khawatir. Mereka bukan tandingan geng sebanyak ini dan itu pasti. Flynn mengangguk dan menyetujui ucapan Ken. Vane sangat pandai dalam mempekerjakan pengawal, aku harus mengakui hal tersebut. Semuanya sangat cantik. Aku tidak berpikir dia mempekerjakan para pengawal, aku pikir dia mendapatkan wanita. Pikiranku sama persis, ujar Ken. Si playboy ini. Selena sangat mencintainya, tapi dia mungkin sudah lama menjalin hubungan rahasia dengan wanita-wanita itu. Itu sangat membuatku kesal. Dan disinilah aku, bertahan agar Selena bisa menyayangiku dan memperlakukannya dengan sangat baik. Aku bahkan tidak keberatan dia sudah menikah dan punya anak. Beraninya dia mengabaikanku. Ini sangat membuat frustasi. Mata Orchid yang tajam mengamati sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka dari jauh. Dia melihat ekspresi kebencian di mata mereka. Tuan, lihat orang-orang di sana. Sepertinya mereka akan menghampiri kita. Hanya ada belasan orang, jadi aku serahkan pada kalian. Dengan anaknya, Kili, dalam pelukannya, Vane dengan lembut berkata, Kili, sekarang menolehkan dan jangan melihat ke depan. Kau mungkin takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu mungkin brutal. Namun, hal terakhir yang diharapkan Vane adalah sikap Kili yang menentang ucapannya. Tidak. Dia kemudian cemberut. Aku ingin melihat bagaimana kakak-kakak cantik melawan orang jahat. Aku ingin mengalahkan orang jahat ketika aku sudah dewasa juga. Aku akan mengalahkan siapapun yang menindas ayah dan ibu. Gadis ini. Saat kehilangan kata-kata selama beberapa saat, dia merasakan sensasi hangat menembus hatinya. Baiklah. Karena kau cukup berani, kau bisa melihatnya. Saat berpaling ke arah pengawalnya, Vane kemudian memerintahkan, jika mereka bergerak, kalian lawanlah, tapi jangan membunuh siapapun sehingga kau tidak menakut-nakuti Kili. Beri mereka pukulan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Baik, Tuan. Orchid dan kelompoknya mengangguk. Para gangster itu bersikap acuh tak acuh dan agak tidak curiga saat mereka semakin dekat. Tetapi mereka langsung bereaksi begitu mereka sudah cukup dekat dengan Vane dan yang lainnya. Kalahkan mereka. Teriak salah satu orang dengan rambut pirang yang diwarnai. Yang lainnya pun bergegas menuju Vane beberapa saat kemudian.
Keempat pengawal wanita cantik tersebut mengawal Vane dan keluarganya secara agresif. Mereka menyerang pada saat bersamaan. Bam! Bu! Plak! Hanya dalam sekejap mata, para gangster itu berjatuhan seperti lalat saat mereka mengerang dan menggeliat kesakitan. Bab 714. Bagaimana mungkin? Mereka ada belasan orang. Bukankah ini baru beberapa detik? Setiap orang telah jatuh. Rahang Ken hampir jatuh ke tanah ketika melihat perubahan situasi seperti itu. Bagaimana para gangster dikalahkan dengan begitu cepat? Bukankah kau mengatakan bahwa orang yang kau pekerjakan dapat diandalkan, Ken? Lihat, kita bahkan gagal untuk menguji kekuatan pria itu. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa dan semua orang kita sudah kalah. Ekspresi wajah Flynn bisa disamakan dengan amarah yang membabi buta saat dadanya menjadi berat. Ini kecelakaan, Flynn. Ini pasti kecelakaan. Aku tidak pernah mengira gadis-gadis itu begitu ahli. Ken tersenyum malu-malu. Dia hanya bisa menyaksikan saat Vane dengan cepat pergi dengan mobilnya. Pengawal wanita ini bukanlah pajangan, kata Flynn setelah dia menenangkan diri dari pikirannya. Karena kau takut Vane akan mengenali pengawal yang biasanya kau bawa, satu-satunya pilihanku yang tersisa adalah menelepon dan memanggil para master dari keluarga White. Ken mengangguk setelah memikirkannya. Sepakat. Lakukan panggilannya dan pastikan kau mendapatkan beberapa orang yang bagus. Namun untuk saat ini, sebaiknya kau tidak memberitahu orang tuamu tentang apa yang terjadi dengan kakimu. Aku khawatir mereka akan sangat marah sehingga mereka akan mengejar Vane begitu mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa melihat Vane sekarat dengan menyakitkan pada pesta ulang tahun Selena. Flynn mengangguk dan menyetujuinya. Baiklah. Kita tidak bisa membiarkan orang ini mati begitu saja. Suamiku, tahukah kau siapa orang-orang itu? Meski orang-orang itu bukan saingan pengawal mereka, Selena tetap merasa khawatir. Keluarga mereka begitu terbuka untuk dilihat semua mata sementara musuh bersembunyi di balik bayang-bayang. Sulit untuk bersembunyi dari orang-orang ini jika mereka terus-menerus disergap. Di belakang kemudi, Vane mengerutkan keningnya. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Ada kemungkinan itu Ivan. Aku memang memukulinya. Michael juga pasti membenciku, jadi begitulah. Tentu saja, sepertinya ada kemungkinan itu adalah Ken dan Neil. Selain itu, aku juga menyinggung kelompok yang disebut Green Sky Hall dan mengakhiri bisnis mereka yang menghasilkan uang. Bisa jadi mereka juga. Kemudian, mata Vane berbinar-binar saat berseru, oh, iya. Tuan muda Gold dari keluarga Gold juga kehilangan sesuatu tadi malam. Jika dia berpikiran sempit, itu mungkin juga dia. Selena tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya terpikir olehnya berapa banyak orang yang telah disinggung oleh Vane tanpa dia sadari. Menebak identitas pelaku akan menjadi tugas yang sulit. Saat merenungkan sejenak, sebuah pemikiran keluar di antara yang lainnya saat dia berseru, "Ya Tuhan! Mungkinkah keluarga Senos dari kota Naga Langit datang untuk kita? Bukankah kau mengatakan bahwa keluarga Senos sangat kuat? Aku dengar kekuatan mereka hampir seperti keluarga Drake. Kita akan mendapat banyak masalah jika itu mereka." Selena bahkan sangat khawatir saat dia melanjutkan. Ia mengerutkan keningnya. Ini benar-benar buruk. Bagaimana kau bisa menyinggung begitu banyak orang? Ya ampun. Apa yang harus kita lakukan? Jika itu orang dari keluarga Senos, maka memperhatikan bahwa istrinya terlihat lelah, Vane dengan cepat meyakinkannya, sayang, jangan khawatir. Aku dapat meyakinkanmu bahwa itu bukan orang-orang dari keluarga Senos. Mereka adalah keluarga yang kuat, jadi mereka akan datang dengan sekelompok pengawal yang kuat. Aku telah membunuh putra mereka jadi bukankah akan terasa benar jika kepala keluarganya yang akan maju? Vane kemudian menambahkan, orang-orang itu hanyalah gangster dan orang-orang Senos tidak akan ikut campur dengan orang-orang ini jika mereka ingin balas dendam. Para gangster itu sepertinya dari Provinsi Tengah. Mendengar penjelasan suaminya, Selena menjadi santai sambil membelai dadanya dan bergumam, oh, syukurlah. Lebih baik jika bukan keluarga Senos. Kita beruntung karena ke-10 pengawal yang kau pekerjakan cukup baik. Aku akan mengatakan bahwa orang dengan keterampilan di bawah standar tidak akan sepadan dengan pengawal kita. Iya, kakak-kakak cantik ini sangat kuat.
Akan sangat bagus jika aku bisa menjadi sehebat mereka ketika aku besar nanti. Kili berkata saat dia dengan riang bertepuk tangan dengan tangan mungilnya. Haha, jangan khawatir. Seorang anak dengan orang tua yang pandai dan cerdas akan tumbuh menjadi seperti mereka. Kili, kau akan menjadi orang yang sangat kuat saat dewasa nanti. Jika tidak, kau tidak layak menjadi putriku. Bab 715. Setelah itu Vane tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau bicarakan? Selena yang berada di sampingnya dengan ringan mencubit pahanya dan memutar matanya ke arahnya. Aku tidak ingin putriku menjadi gadis berotot ketika dia besar nanti. Dengan penampilan Kili, dia tidak akan menjadi gadis berotot, kata Vane dengan senyum di wajahnya. Namun, kita masih perlu mengajarinya keterampilan yang harus dia pelajari agar bisa melindungi dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi jika dia berpapasan dengan orang jahat dan dia tidak bisa membela diri? Lihatlah putriku, dia akan menjadi lebih cantik setelah dia dewasa nanti. Selena mengangguk setuju. Betul sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah putriku. Tidak lama kemudian, Vane membawa istri dan putrinya ke akuarium. Mereka menikmati sore yang bahagia bersama dan pulang di malam hari. Beberapa hari berikutnya tampak normal. Namun, 20 hari menjelang ulang tahun Selena, sesuatu telah terjadi. Saat dalam perjalanan pulang, Vane dihentikan di jalan. Beberapa orang berjas hitam turun dari mobil di depannya. Dengan ekspresi mengancam dan menggosok-gosokkan jarinya, mereka pun mendekat. Selanjutnya Vane turun dari mobilnya. Kita akan menangkapnya kali ini, Flynn. Kali ini orang-orang di sini adalah pengawal yang lebih kuat dari keluargamu. Sudah 10 hari sejak Vane meminum racunnya, jadi tubuh orang itu pasti sangat lemah sekarang. Aku bertanya-tanya apakah dia memperhatikan kondisi tubuhnya. Di dalam sebuah mobil tidak jauh dari sana, Ken melihat ke arah Vane berada dan senyum kecil muncul di wajahnya. Haha, harus kuakui, aku merasa pusing ketika memikirkan bagaimana kita akan menyakiti orang ini nanti. Flynn tampak bersemangat karena dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama sekarang. Itu sudah pasti. 2 orang yang kuminta datang hari ini adalah pemimpin tim pengawal kita. Aku pikir kecakapan bertarung mereka hampir bisa menyaingi seorang mayor. Sementara itu, siapa yang mengirim kalian? Vane berdiri di pinggir jalan dan mencari tempat yang agak luas. Sekelompok orang berjumlah 7 hingga 8 pria telah mengelilinginya. Haha, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, anak muda. Kami juga tidak akan memberitahumu. Salah satu pria tersenyum dingin saat memutar kepalanya ke samping sebagai pemanasan. Benarkah? Baiklah, izinkan aku memberitahu kalian semuanya. Kalian semua kurang beruntung karena hari ini putriku tidak ada di sini. Ujar Vane dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Apa hubungannya kehadiran putrimu dengan kami? Perintah yang kami terima adalah memukulimu sampai kau tidak bisa bergerak. Pria di seberang Vane berkata sebelum tertawa terbahak-bahak. Jika putriku tidak ada di sini, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk kalian adalah mati. Vane tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan melakukan serangan pertama. Bersambung.